Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema solusi terbaik. Bacaan firman terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Dalam beberapa minggu, kita membahas tentang kisah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya yang adalah salah seorang nabi Tuhan. Sangat menyedihkan dan sangat miris, karena perempuan janda nabi tersebut ternyata harus berurusan dengan para penagih hutang yang sudah datang ke rumahnya untuk mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Tidak diceritakan memang apakah suaminya mati meninggalkan hutangnya, ataukah hutangnya sendiri, atau hutang anak-anaknya. Tetapi yang jelas masalahnya hutang harus dilunasi. Kalau tidak, kedua anaknya akan diambil dan dijadikan budak. Diceritakan bahwa suaminya adalah seorang nabi yang takut akan Allah, yang artinya keluarga nabi ini adalah keluarga yang beribadah dan berrohani. Apakah mereka salah atau tidak benar dalam mengelola keuangan sehingga terjerat hutang? Ataukah karena ada sesuatu hal yang lain tidak diceritakan? Tetapi yang pasti perempuan janda tersebut sedang dalam situasi yang sangat serius bahkan kritis. Menghadapi situasi yang sangat sulit di tengah krisis ekonomi dan keuangannya, perempuan janda ini tidak tenggelam dalam kedukaan dan kesedihan yang berlarut-larut. Ia tidak menangisi nasibnya karena merenungkan baru ditinggal mati suaminya, adanya hutang yang harus segera dilunasi, dan sekarang terancam kehilangan kedua anaknya. Puji Tuhan, perempuan tersebut tidak pergi ke tetangganya untuk bercerita dan mengharapkan belas kasihan dan pertolongan. Ia pun tidak berpikir untuk berhutang yang baru. Terlebih ia tidak mengambil jalan pintas yang bodoh. Tetapi ia pergi menemui Nabi Elisa dan menceritakan permasalahannya. Dan ternyata apa yang dilakukannya adalah solusi terbaik bagi situasi krisis yang dihadapinya. Saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus, kita sedang menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang sangat serius di berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam hal ekonomi dan keuangan. Inilah saat dan waktunya kita tidak lagi terus mencoba dengan cara dan kekuatan kita, tetapi sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena di dalam Tuhan pasti ada solusi terbaik. Percayalah. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Amin. Tuhan Yesus memberkati.